Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Awan Gelap di Banyu Biru. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Panembahan Ismoyo ketika berada di dusun Pudak Pungkuran telah membabarkan secara gamblang siapa jati dirinya. Kemudian selama beberapa hari Panembahan Ismoyo berada di Pudak Pungkuran dan bergaul dengan penduduk di situ. Selain juga memberikan petuah dan nasihat serta ajaran-ajaran kepada kedua muridnya dan Maiso Jenar serta Kebu Kanigoro. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Karena itulah ia mencoba untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan itu. Setelah ia terpaksa meninggalkan lingkungan kesatriaan, usaha itu semakin diperdalam. Namun jiwanya telah berbeda. Ia ingin menemukan segala bentuk kekuatan untuk mencapai tujuan. Panembahan tua itu mengakui bahwa mula-mula memang dikandung maksud untuk menunjukkan kebersihan dirinya dengan kekuatan. Ia ingin membuat hal yang aneh-aneh dengan memaksa orang untuk berlutut di hadapannya. Dan kepada orang-orang itu, ia akan memaksakan kehendaknya. Meskipun dasar kehendak itu selalu baik dan bermanfaat bagi beberapa orang, namun cara-cara dan sifat kepahlawanan cengeng itu akhirnya tidak memberinya kepuasan. Dan akhirnya maksud-maksud itu sama sekali diurungkan. Bahkan semakin banyak ilmu yang dihirupnya, semakin jauhlah ia dari sifat-sifat itu. Dan akhirnya malah ia membawa dirinya dengan luka-luka di hati untuk mengasingkan diri di lembah yang jauh dari lingkungan manusia. Disitulah ia menerima umbaran sebagai muridnya, tetapi orang itu kemudian dimintanya meninggalkan tempat itu. Beberapa tahun kemudian datanglah Radite dan Anggoro, sehingga suatu saat ia merasa bahwa ilmu-ilmu yang pernah dicapainya itu tak akan berarti apa-apa bagi manusia apabila tidak diamalkan. Dengan demikian ia mengharap Radite untuk mewakilinya dengan topeng dan jubah abu-abu. Dengan mempergunakan nama Pasingsingan, mulailah Radite mengamalkan ilmunya. Sedang Anggoro untuk sementara dimintainya memelihara pertapaannya selama ia melenyapkan diri dari kedua muridnya untuk menyaksikan hasil pengamalannya dari jarak yang cukup jauh. Tetapi ia menjadi kecewa ketika Radite kemudian tergelincir. Bagimu Maiso Jenar, akhirnya Panembahan Ismoyo minta, jadikanlah semua itu bekal bagimu. Demikianlah yang mereka lakukan dari hari ke hari, bergaul dengan para petani di siang hari dan menambah bekal hidup mereka di malam hari. Sehingga akhirnya ketika Panembahan Ismoyo memandang segala sesuatunya telah cukup, maka ia bermohon diri pada para tetangga. Setelah itu pergilah ia meninggalkan pedukuhan Pudak Pungkuran, mendahului Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro. Setelah ia berpesan kepada Radite, seseorang yang membiarkan kejahatan berlangsung tanpa berusaha untuk menghalang-halangi, maka orang yang demikian itu dapat dianggap telah ikut membantu berlangsungnya kejahatan.
Mula-mula Raditi tidak mengerti maksud pesan itu. Tapi beberapa waktu kemudian barulah ia sadar bahwa ia sama sekali tidak berbuat sesuatu terhadap saudara seperguruannya yang terang-terangan telah melakukan berbagai kejahatan, yaitu umbaran. Karena itu, tiba-tiba ia merasa bahwa gurunya telah memaafkan segala kesalahannya, bahkan mempercayakan kepadanya untuk menghentikan segala kejahatan yang selalu dilakukan oleh umbaran dengan nama pasing-singan, hidup atau mati. Dengan demikian, tiba-tiba beban yang selama ini menghimpit hatinya seolah-olah berguguran, rontok tanpa bekas. Rasalah kemudian betapa ringan perasaannya kini, dan dengan penuh tekad ia berjanji bahwa ia akan melakukan pesan itu sebaik-baiknya. Berapa hari kemudian, Maisojenar dan Kebu Kanigoro pun segera mohon diri pula kembali ke Karang Tumoritis. Kebu Kanigoro telah merasa sedemikian rindunya kepada putrinya yang ditinggalnya beberapa hari. Sang Maisojenar pun ingin segera menemui muridnya untuk mengajaknya memulai dengan suatu tugas yang berat, kembali ke Banyu Biru. Dalam perjalanan pulang, Maisojenar dan Kebu Kanigoro memerlukan singgah sebentar di kota Banyu Biru. Ketika malam turun perlahan-lahan di lereng-lereng bukit Telomoyo, mereka berdua menambatkan kuda mereka agak jauh di luar kota. Dengan berjalan kaki, mereka menyusuri jalan-jalan kota. Satu dua masih nampak pintu rumah yang terbuka. Lampu minyak yang suram melemparkan cahayanya berpencaran menusuk gelap malam. Bahkan di belakang regol halaman yang masih ternganga, masih nampak beberapa orang laki-laki duduk sambil bercakap-cakap. Banyu Biru dalam penglihatan Maisojenar tidak banyak mengalami perubahan. Jalan-jalan yang itu juga menjalar dari satu ujung ke ujung yang lain. Bangunan-bangunan tidak banyak bertambah, bahkan beberapa banjar nampak tak terpelihara. Tempat-tempat ibadah pun agaknya menjadi bertambah suram. Tetapi ketika Maisojenar dan Kebu Kanigoro sampai di ujung jalan kota, mereka terkejut ketika mereka melihat obor terpancang di tengah-tengah lapangan. Seperangkat gamelan telah siap pula di tempat itu. Beberapa orang telah mulai ramai mengerumuninya. Dengan penuh keinginan untuk mengetahui, Maisojenar dan Kebu Kanigoro mendekati lapangan itu. Kepada seorang anak yang lewat di sampingnya, Maisojenar bertanya, apakah Banyu Biru sedang ada perayaan? Anak itu memandang Maisojenar dengan heran. Kemudian anak itu malah ganti bertanya, apakah Bapak bukan penduduk Banyu Biru? Maisojenar ragu sebentar, tetapi ia harus menjawab agar tidak menimbulkan kecurigaan. Karena itu katanya, bukan nak, aku bukan penduduk Banyu Biru. Aku datang dari Pangrantunan. Pangrantunan? Anak itu tiba-tiba terkejut. Kembali Maisojenar ragu, namun ia mengangguk. Ya, kenapa? Tidak apa-apa, jawab anak itu. Beberapa hari yang lalu, beberapa orang Pangrantunan juga datang kemari. Mereka adalah saudara-saudara ibuku. Menurut paman-paman itu, Pangrantunan sekarang kembali kacau. Mereka ketakutan karena Simorodro tua sering mengunjungi pedukuhan itu. Apakah betul demikian? Dan apakah betul Simorodro tua itu menuntut lebih banyak dari Simorodro dahulu? Betul nak, jawab Maisojenar sekenanya. Namun karena itu ia ingin lebih banyak tahu, ia bertanya lagi, siapakah pamanmu itu dan apakah yang dilakukan di sini? Pamanku bernama Reksodipo. Ia datang untuk melaporkannya kepada Ki Ageng Lembusoro, jawab anak itu.
Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu sautnya, jadi kok kemenaan Kakang Reksodipo. Kemudian Maiso Jenar berhenti sebentar. Lalu apa katanya ketika ia kembali ke Pangrantunan? Anak itu menjawab, tidak apa-apa, tetapi paman mengeluh. Katanya Ki Ageng Lembusura sedang akan mempertimbangkan, tetapi itu tidak bijaksana, sebab menurut paman keadaan sudah sangat gawat dan rakyat Pangrantunan sendiri tidak mampu untuk melawan mereka, meskipun rakyat Pangrantunan tidak takut. Maiso Jenar menarik napas panjang. Memang letak Pangrantunan yang seolah-olah berhadapan dengan Gunung Tidar itu sangat tidak menguntungkan. Tetapi menghadapi hal sedemikian, tidakkah Ki Ageng Lembusura Dipoyono dapat berbuat sesuatu? Namun kepada anak itu sudah pasti Maiso Jenar tidak bertanya demikian. Karena itu ia bertanya tentang obor dan gamelan yang sudah siap di lapangan itu. Katanya, "Nak, ada apakah dengan keramaian itu?" "Itu bukan keramaian," jawabnya. "Dahulu Paman Reksodipo juga bertanya demikian. Gamelan itu memang setiap hari berada di sana. Orang-orang sekarang sedang bersenang-senang karena panenan kemarin. Meskipun tidak memuaskan, mereka setiap malam mengadakan tayub di lapangan." "Di lapangan terbuka?" Tiba-tiba Maiso Jenar menyela. "Ya," jawab anak itu. "Setiap orang boleh ikut. Kalau siang mereka mengadu ayam juga di tempat itu." "Oh," tiba-tiba Maiso Jenar mengeluh. Alangkah jauh kemunduran yang dialami oleh tanah perdikan ini. Meskipun Kanigoro tidak mengerti seluruh persoalan yang berputar di dalam kepala Maiso Jenar, namun sedikit banyak ia pun mengerti. Tayub setiap malam dan mengadu ayam setiap hari adalah gejala-gejala kehancuran suatu daerah. Ketika beberapa lama Maiso Jenar berdiam diri, berkatalah anak itu, "Sudahlah paman, aku akan pulang, hari telah malam." Anak itu tidak menunggu jawaban Maiso Jenar. Demikian ia selesai berbicara, segera ia menghambur ke dalam gelap. Di kelokan jalan, Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro masih melihat anak itu singgah di sebuah warung untuk membeli sesuatu. Itulah Kakang gambaran Banyu Biru saat ini. Suram dan mengerikan, menyabung ayam di siang hari dan tuak di malam hari, kata Maiso Jenar kepada Kebo Kanigoro. "Kesalahan yang tak boleh dibiarkan lebih lama lagi," jawab Kebo Kanigoro. Kemudian kedua orang itu bersepakat untuk menyaksikan tari tayub yang sebentar lagi akan diselenggarakan di lapangan itu. Demikianlah ketika hari menjadi semakin gelap, di tanah lapang itu menjadi semakin banyak orang. Beberapa orang niaga pun telah bersiap di belakang seperangkat gamelan, sehingga saat kemudian suara gamelan telah mulai mengalun, mengguncang kesepian malam, yang kemudian disusul dengan suara waranggono memanjat tinggi. Namun terasalah bahwa suasananya bukanlah suasana yang sopan. Sebentar kemudian ternyata bahwa memang demikianlah yang terjadi. Beberapa orang lelaki segera muncul di gelanggang, menari dan berdendang, sedang dari mulut mereka menyebar bau tuak. Disusul dengan munculnya beberapa orang ledek di tengah-tengah arena itu. Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro duduk tidak seberapa jauh dari tempat itu. Namun mereka mencari tempat yang gelap di mana cahaya tidak menyentuhnya, karena bayang-bayang beberapa orang yang berdiri menonton. Ketika malam menjadi semakin dalam, suasana di tengah tanah lapang itu pun menjadi semakin riuh. Beberapa orang telah menjadi pening karena mabuk. Bahkan beberapa orang telah kehilangan kesadaran dan berbuat hal-hal yang aneh-aneh di arena itu. Beberapa penari wanita yang telah terlatih melayani mereka dengan baiknya
sehingga suasana di arena itu betul-betul menjadi suasana gila-gilaan. Dalam keadaan yang demikian, tidak mustahil kalau sampai terjadi bentrokan dan perkelahian-perkelahian di antara mereka, karena mereka telah kehilangan pengamatan diri. Di tepi arena Maisojenar dan Kebu Kanigoro melihat beberapa orang yang sibuk berjualan. Apa saja yang dapat mereka jual? Makanan, minuman, dan tembakau. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada suasana yang berlangsung di sekitarnya. Yang penting bagi mereka adalah dagangan mereka laku dan mereka mendapat uang sebanyak-banyaknya. Para penjual yang terdiri dari laki-laki dan perempuan menghanyutkan diri saja dengan keadaan bersendaguro, berteriak-teriak, melayani orang-orang mabuk atau kelelahan. Namun orang itu tak sempat menghitung lagi berapa uang yang harus mereka bayarkan. Asal mereka menggenggam uang logam, mereka lemparkan begitu saja kepada penjualnya. Perempuan-perempuan muda yang merajuk dengan manjanya. Tetapi tiba-tiba mata Maisojenar dan Kebu Kanigoro sempat melihat seorang perempuan yang berdiri tegak agak di kejauhan. Nampaknya ia ragu-ragu untuk mendekati tempat itu. Tetapi kemudian perlahan-lahan ia melangkah maju. Ketika ia menjadi semakin dekat dan seleret sinar lampu para penjual menyambar wajahnya, nampaklah bahwa perempuan itu memiliki ciri-ciri yang lain dari setiap perempuan yang berada di tanah lapang itu. Wajahnya yang sayu pucat dan tubuhnya yang kekurus-kurusan seolah-olah mencerminkan perasaannya yang sedih. Ketika beberapa orang melihatnya, segera mereka melemparkan pandangan mata mereka. Tetapi ada juga orang yang dengan nada mengejek berteriak, "Marilah Nyai, apa yang kau cari?" Perempuan itu tidak menjawab, tetapi segera matanya memandang berkeliling kepada hampir semua orang yang berdiri di sekitar arena itu. Seakan-akan ia sedang mencari seorang di antara wajah itu. "Anakmu tidak berada di sini, Nyai," teriak salah seorang yang kemudian disusul dengan gelak tawa. "Carilah anak itu di tengah rimba," sambung suara yang lain. "Mungkin ia berada bersama bapaknya." Kembali terdengar suara bergelak-gelak. Perempuan itu masih berdiam diri, berdiri seperti patung. Namun dengan demikian Maisojenar dan Kebu Kanigoro dapat memandangnya lebih jelas. Dari sinar matanya mereka dapat menduga bahwa karena suatu penderitaan, orang itu agaknya menjadi agak terganggu kesadarannya, meskipun tidak begitu berat. Ketika kemudian dilihatnya dari mata perempuan itu menitik butiran-butiran air, Maisojenar dan Kebu Kanigoro menjadi yakin bahwa sesuatu benar-benar telah menghimpit perasaannya. Ternyata mereka tidak perlu terlalu lama berteka-teki ketika mendengar seorang laki-laki berkata dengan kasarnya, "Suamimu tak berani pulang, Nyai. Demikianlah hukuman bagi pemberontak. Dan bayimu yang mati itu tidak akan bisa hidup lagi. Apalagi ikut bersenang-senang bersama kami sekarang. Tak ada tempat bagi laki-laki semacam suamimu itu." Air mata di wajah perempuan itu menjadi semakin deras. Agaknya ia dapat mengerti bahwa suaminya tidak berada di tempat itu. Kemudian terdengarlah suara lain yang bertanya, "Siapakah dia?" "Istri penjawi," jawab suara yang lain lagi. "Oh, karena itulah ya, masih muda dan cantik," sahut suara yang pertama. "Kalau begitu, mengapa tidak saja ia kau ajak menari?" "Tidak mau. Ia baru saja kematian bayinya. Mungkin 2-3 hari lagi," sahut suara lain yang disusul dengan gelak tertawa orang banyak. Di antara suara yang riuh di sela-sela suara gamelan yang semakin menggila itu,
Tiba-tiba terdengarlah suara yang berat mengatasi yang lain. Katanya, "Aku tidak percaya kalau ia tidak mau. Ataupun kalau ia tidak mau, seret saja ia ke arena." Oleh suara yang berat itu, tiba-tiba semua terdiam dan semua mata memandang ke arah suara itu. Seorang yang tinggi besar dan berwajah kasar berdiri bertolak pinggang di pinggir arena. Sedang bola matanya dengan tajam memandang istri penjawi itu seperti hendak meloncat dari kepalanya. Sambungnya, "Ternyata ledek Banyu Biru tak ada yang secantik ledek-ledek dari Pamingit, dan perempuan itu agaknya akan bisa setidak-tidaknya menyamainya." Orang yang berwajah kasar itu maju beberapa langkah ke arah perempuan muda yang disebut istri penjawi, yang kemudian menjadi ketakutan. Apalagi ketika orang itu meneruskan kata-katanya, "Sayang bahwa wajah yang cantik itu tidak mendapat pemeliharaan." Ketika orang yang tinggi besar dan berwajah kasar itu melangkah terus, keadaan segera menjadi tegang. Tapi beberapa orang yang mabuk mulai tertawa-tawa kembali dan menganggap bahwa apa yang akan terjadi merupakan suatu tontonan yang menyenangkan. Namun beberapa orang lain yang kepalanya juga sudah mulai pening-pening segera merasa tersinggung. Bahkan seorang yang sudah setengah mabuk berteriak, "Hei monyet dari Pamingit, jangan ganggu orang Banyu Biru. Aku sendiri sudah lama jatuh cinta kepadanya, tetapi aku tidak mendapat kesempatan. Nah, sekarang suaminya mungkin sudah mampus ditelan macan. Karena itu perempuan itu akan aku ambil sebagai istriku yang muda." Orang yang bertubuh tinggi besar itu menoleh. Dilihatnya seorang yang bertubuh sedang, namun kokoh kuat seperti orang hutan berjalan mendekatinya. Nampak bibir orang Pamingit itu bergerak-gerak mengejek. Kemudian terdengar ia menjawab, "Jangan terlalu kasar berkelakar, sahabat. Orang Banyu Biru harus menghormati orang-orang Pamingit. Sebab Banyu Biru sekarang berada di bawah pemerintahan Pamingit. Kalau engkau tidak mau mati, jangan ganggu aku. Biarkan orang Pamingit berbuat sesuka hatinya. Bahkan istrimu pun, kalau aku kehendaki, harus kau serahkan." Mata orang Banyu Biru yang kokoh kuat itu segera menyala marah. Dengan membentak-bentak ia menjawab, "Jangan banyak mulut. Pergi atau kau akan segera jadi bangkai." Pertunjukan itu segera terhenti karena ribut-ribut yang terjadi. Beberapa ledek yang sedang menari-nari dengan tenangnya berjalan ke tengah-tengah jajaran gamelan dan duduk di antara para niyogo. Mereka sama sekali tidak menunjukkan perasaan cemas atau takut. Hal yang demikian sudah sering terjadi. Tapi ketika mereka mendengar bahwa pertengkaran itu terjadi antara orang Pamingit dan Banyu Biru, perhatian mereka agaknya tertarik juga. Salah seorang ledek dengan memanjangkan lehernya berusaha melihat mereka yang bertengkar, lalu bertanya, "Siapakah yang bertengkar?" Terdengar suara niyogo menjawab, "Jiwolo dengan orang Pamingit." Ketika ledek itu berhasil melihat orang Pamingit yang tinggi besar berwajah kasar itu, ia tertawa sambil menyubit kawannya. "Hei, agaknya si Saraban yang bertengkar dengan Jiwolo. Apakah kau tidak membantunya?" "Peduli apa?" jawab kawannya, seorang ledek yang berhidung pesek. "Kemarin ia sanggup memberi aku uang, tetapi sampai sekarang ia tidak menepati janjinya." Sekali lagi mereka menjengukkan kepalanya lalu dengan mengerutkan keningnya. Ledek yang berhidung pesek itu berkata, "Gila, bukankah mereka mempertengkarkan istri penjawi itu?" Sekali lagi kawannya mencubit sambil tertawa. Kau agaknya mendapat saingan. Kalau Saraban menang, kaulah yang harus berkelahi melawan istri penjawi itu." Kawannya tidak menjawab, tetapi ia semakin merengut. Mendengar percakapan itu, Meiso Jenar dan Kebu Kanigoro terpaksa menahan napas.
tetapi hatinya mengeluh. Sampai sedemikian jauh orang-orang Banyu Biru terperosok ke dalam jurang yang mengerikan. Dalam pada itu orang Banyu Biru yang bernama Jiwolo itu pun sudah berdiri di hadapan Saraban. Dengan bertolak pinggang, yang mandang orang Pamingit itu dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Sedang orang Pamingit itu mengawasinya dengan marah. Tetapi sebentar-sebentar mereka berdua terpaksa menengok ke arah perempuan yang kekurus-kurusan dan berdiri dengan gemetar di pinggir tanah lapang itu. Ternyata sedemikian ketakutan sampai si penjawi itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam pada itu sekali lagi Saraban membentak, "Pergi, jangan halang-halangi aku." Jiwolo tidak menjawab, tetapi dengan tangkasnya ia menyerang perut Saraban. Namun agaknya Saraban pun bukan orang yang dapat diremehkan. Demikian tangan Jiwolo terulur ke arah perutnya. Dengan cepatnya ia memiringkan tubuhnya dan sekaligus kakinya menyambar dada lawannya. Jiwolo yang sedang mabuk itu tidak dapat menghindarkan dirinya, sehingga terasa kaki orang yang bertubuh tinggi besar itu mendorong tubuhnya kuat-kuat. Demikianlah ia terlempar beberapa langkah dan jatuh berguling-guling. Agaknya tendangan orang Pamingit itu cukup keras, karena ternyata setelah bersusah payah berusaha bangun, Jiwolo dapat bangun. Namun ia sudah tidak berani lagi mendekati orang Pamingit yang bernama Saraban itu. Lihat geraknya segera Maisojenar dan Kebu Kanigoro tahu bahwa orang Pamingit itu bukan lawan Jiwolo. Menurut dugaan mereka, Saraban pasti termasuk orang yang cukup baik kedudukannya. Bahkan mungkin ia adalah salah seorang pimpinan laskar Pamingit. Perkelahian itu hanya berlangsung beberapa saat saja. Sebab ketika Jiwolo tidak berani lagi mendekati lawannya, tak seorang pun lagi yang mengganggu Saraban. Bahkan tiba-tiba terdengar seorang berbisik, "Salah Jiwolo sendiri. Mengapa ia melawan orang itu? Bukankah ia pengawal Ki Ageng Lembusuro?" Mendengar bisikan itu, dada Maisojenar dan Kebu Kanigoro berdesir. Tentulah orang Banyu Biru itu tidak akan dapat mengalahkannya. Kemudian terdengarlah orang lain berbisik pula, "Kalau Jiwolo tidak sedang mabuk, tentu ia tidak berani berbuat demikian." Demikianlah ternyata Saraban kemudian akan dapat berbuat sekehendak hatinya. Kembali dengan wajah yang menakutkan, ia memandang istri penjawi yang berdiri gemetar. Ternyata ia benar-benar menjadi ketakutan dan kehilangan akal, sehingga ia sama sekali tidak berpikir untuk melarikan diri. Mula-mula ia mengharap bahwa ada orang yang menolongnya, tetapi dengan jatuhnya Jiwolo, harapannya menjadi lenyap. Mula-mula Saraban itu masih memandang berkeliling. Agaknya ia masih mencari lawan untuk menunjukkan kekuatannya. Ketika tak seorang pun yang berani mengganggu lagi, barulah setapak demi setapak ia mendekat. Nyi Penjawi menjadi semakin ketakutan. Setapak ia mundur, tetapi dua tapak Saraban melangkah maju, sehingga jarak mereka menjadi semakin dekat. Dalam pada itu beberapa orang yang semula tertawa-tawa kini menjadi terdiam. Bagaimanapun juga di dalam sudut hati mereka yang paling dalam tersirat juga rasa kasihan. Kasihan kepada istri penjawi yang sedang ditinggal suaminya menyingkir karena Lembusuro akan membinasakannya. Ditambah lagi baru beberapa minggu ia kehilangan bayinya. Sekarang tiba-tiba seorang laki-laki berwajah kasar dengan rakusnya ingin merampas kecantikannya. Apalagi orang itu adalah orang Pamingit. Tetapi tak seorang pun yang berani berbuat sesuatu. Sebab tak seorang pun yang merasa mampu mengalahkan Saraban. Sedang untuk maju bersama-sama pun mereka tidak berani. Sebab dengan demikian, orang-orang Pamingit pasti akan beramai-ramai menyerang mereka. Meskipun sebenarnya mereka tidak bersalah,
karena melindungi seseorang yang diperlakukan tidak adil. Namun orang pamingit dapat saja membuat alasan-alasan. Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro menyaksikan semua peristiwa itu dengan wajah yang tegang. Ketika Saraban tinggal beberapa langkah saja jaraknya dari Nyi Penjawi, Maiso Jenar tidak dapat membiarkan hal yang kotor itu berlangsung. Tetapi ketika ia sudah bergerak, terasa Kebu Kanigoro menggamitnya sambil berbisik, "Duduklah Maiso Jenar, biarlah aku selesaikan masalah ini. Sebab belum ada di antara mereka yang mengenal aku, dan kau agaknya telah dikenal oleh beberapa orang di sini." Mendengar bisikan Kebu Kanigoro, Maiso Jenar mengurungkan niatnya. Ia membiarkan Kebu Kanigoro perlahan-lahan berdiri. Tetapi ketika selangkah ia maju, mereka bersama dikejutkan oleh sebuah suara yang berat parau dari kegelapan. Di belakang perempuan yang kekurus-kurusan itu katanya, "Saraban, jangan belagak jantan sendiri. Orang Banyu Biru tidak semuanya berjiwa betina. Cobalah kau maju selangkah lagi. Namamu akan terhapus dari deretan nama-nama pengawal Lembu Soro, dan bangkaimu akan dikubur dengan segala macam caci maki." Saraban ternyata terkejut juga mendengar suara itu. Dengan tidak disadarinya sendiri, ia menghentikan langkahnya. Matanya yang liar dibukanya lebar-lebar untuk mengetahui siapakah yang dengan sombong mencoba menghalang-halangi niatnya. Dalam pada itu, dari dalam gelap muncullah sebuah bayang-bayang yang dengan tetap melangkah maju. Saat kemudian nampaklah di bawah cahaya lampu yang samar, seorang laki-laki dengan mata yang menyala-nyala karena marah berdiri di antara laki-laki yang bernama Saraban dengan perempuan yang kekurus-kurusan yang sedang meneteskan air mata putus asa. Orang itu tidak setinggi dan sebesar Saraban, namun tubuhnya nampak kuat seperti baja. Ketika si Saraban mengenal wajah orang itu, ia menggeram, dan bersamaan dengan itu terdengar Maiso Jenar berdesis sambil berdiri ke sana karena terkejut. "Bantaran, bantaran!" ulang Kebu Kanigoro yang terpaksa menghentikan langkahnya. Siapakah dia? Salah seorang kepercayaan Ki Ageng Gajah Soro yang bersama-sama dengan Panjawi terpaksa menyingkir dari Banyu Biru. "Kalau begitu," sahut Kanigoro, "aku tak perlu mengganggunya." "Aku kira demikian," jawab Maiso Jenar. Dengan demikian Kanigoro mengurungkan langkahnya, tapi mereka mencari tempat untuk menyaksikan peristiwa yang mendebarkan hati itu. Sekali lagi tangan Bantaran terayun deras sekali, namun agaknya Saraban melihat arah sambaran tangan lawannya. Dengan sisa tenaganya ia menghindar ke samping. Dengan demikian serangan Bantaran tidak mengenainya lagi. Sasarannya, bahkan tubuhnya terbawa beberapa langkah maju terseret oleh ayunan tangannya. Saraban melihat kesempatan itu. Dengan sekuat tenaga yang masih ada, ia memukul tengkuk Bantaran. Namun Bantaran yang masih segar ternyata sudah dapat memperbaiki kedudukannya menghadapi serangan itu. Demikian tangan Saraban terjulur dengan kecepatan kilat. Tangan itu ditangkapnya sambil memutar tubuhnya dan merendahkan diri. Bantaran terjangkau kepala Saraban dari atas pundaknya. Dengan menghentakkan kekuatan, Bantaran menarik orang pamingit yang bertubuh besar itu sehingga melontar dengan kerasnya. Dengan kaki berputar ke atas, kemudian dengan gemuruhnya tubuh Saraban terbanting di tanah. Semua orang yang menyaksikan kesudahan dari perkelahian itu menahan napasnya. Meskipun orang-orang Banyu Biru menjadi cemas atas peristiwa itu, namun mereka di dalam hatinya bangga juga atas keunggulan orang Banyu Biru
atau orang Pamingit. Bantaran yang telah berhasil menjatuhkan lawannya berdiri dengan tegap di depan tubuh Suro Saraban yang sudah tak berdaya lagi untuk bangkit. Sekali lagi ia memandang berkeliling ke arah wajah-wajah orang Banyu Biru yang berdiri di sekitar tempat perkelahian itu. Dan sekali lagi wajah-wajah orang Banyu Biru itu terbanting di tanah yang ditumbuhi rumput dengan suburnya. Dalam pada itu terdengar suara bantaran Paro. Saudara-saudaraku rakyat Banyu Biru, aku menyesal atas semua yang telah terjadi di tanah perdikan ini. Kalian ternyata telah terbius oleh pemanjaan nafsu yang tak terkendali. Tetapi dengan peristiwa ini kalian tidak akan dapat untuk seterusnya berpangku tangan. Sebab kawan-kawan orang Pamingit itu tidak akan tinggal diam. Dan akibatnya akan dapat kalian rasakan. Untuk seterusnya kalian hanya dapat memilih menangkap aku, lalu menyerahkan kepada Lembu Suro. Yang dengan demikian kalian akan bebas dari pembalasan dendam atau bangkit melawan kekuasaan Pamingit atas tanah kita, sambil menunggu kehadiran pemimpin kita Ki Ageng Gajah Suro atau putranya Aryo Saloko. Tak seorang pun yang menyatakan pendapatnya, dan memang demikianlah perasaan mereka yang mendengar kata-kata bantaran. Bagian di antaranya mereka menjadi malu atas kelakuan mereka, tapi memang ada juga di antaranya yang dalam hatinya mengumpat bantaran. Sebab dengan perbuatannya itu pastilah akan terjadi hal-hal yang sama sekali tak dikehendaki. Orang-orang Pamingit pasti akan datang ke tempat itu dan mengaduknya, menangkapi orang-orang yang dicurigainya, memukuli mereka tanpa alasan untuk melampiaskan dendam mereka.